mempersiapkan semua bahan untuk praktikum minggu depan. Sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, mungkin ada yang tanya-tanya kan? Ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Nugraini SPD. Saya bekerja di SMP Negeri 27 Surakarta. Saya sudah 20 tahun mengajar informatika di sekolah ini. Saya senang ketika melihat murid-murid saya berhasil memahami apa yang dipelajarinya. Tentunya, selama belajar ada juga tantangan-tantangan yang dihadapi. Dulu, saya menghadapi sendirian. Semua guru fokus saja di kelas yang diajar. Namun, begitu ada komunitas belajar, semua tantangan bisa didiskusikan bersama. Kami merasa tidak sendirian lagi. Komunitas belajar digagas oleh kepala sekolah saya di awal semester ini. Di awal, beliau membentuk tim kecil. Setelahnya, beliau mengundang semua guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk meyakinkan pentingnya komunitas belajar di sekolah kami. Di sekolah saya disepakati kegiatan komunitas belajar dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 9 sampai 10 pagi. Saya ditunjuk sebagai tim kecil oleh kepala sekolah, sekaligus menjadi koordinator komunitas belajar Lopiska di sekolah saya. Jumlah pengurus komunitas belajar di sekolah saya ada 8 orang, termasuk saya. Di sekolah kami diputuskan kelompok belajar dari semua mata pelajaran pada komunitas belajar, terdiri dari guru per mata pelajaran di semua tingkatan kelas. Penentuan kelompok belajar fleksibel berdasarkan analisa kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan dan relevan sesuai kemiripan konten pembelajaran antar guru. Di satuan pendidikan lain bisa jadi kelompok belajarnya berbeda. Misalnya, sama-sama guru informatika, namun dibentuk kelompok per tingkatan kelas. Awal komunitas belajar Lopiska dibentuk, hal ini merupakan sesuatu yang baru di sekolah kami. Kami terbiasa dengan PMGMP per mata pelajaran, namun dilaksanakan pada tingkat kecamatan. Sebelum pertemuan pertama dilakukan, saya mengajak semua guru untuk hadir. Awal pertemuan tidak berjalan lancar. Guru yang hadir hanya 4 orang dari 8 pengurus kombel. Tapi saya menghargai guru yang sudah hadir dan tetap melaksanakan agenda yang sudah disiapkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Bagaimana kondisi Bapak Ibu hari ini? Baik, Bu. Sehat. Awal semester semangat baru nih Bu. Penasaran sama komunitas belajar, Bu? Saya juga, Bu. Ini yang lain kemana? Kok tidak gabung dengan kita? Awalnya saya mengajak guru-guru untuk merefleksikan kondisi murid secara bergantian. Lalu saya juga menanyakan pertanyaan kritis pertama, yaitu apa yang murid-murid kita perlu pelajari dalam pembelajaran kita? Dari jawaban-jawaban tersebut, memantik guru-guru untuk mengidentifikasi materi atau pembahasan apa saja yang masih perlu dipelajari oleh murid-muridnya. Ada yang merasa perlu penguatan di materi-materi sebelumnya. Namun, ada juga yang sepertinya butuh pengayaan materi karena murid-murid lebih cepat memahami bahasa tersebut. Waktu 1 jam berjalan begitu cepat. Kami simpan diskusi untuk pertemuan minggu depan. Ketidakhadiran 3 orang dalam pertemuan komunitas belajar hari itu membuat saya bertanya-tanya, apa yang menjadi penyebabnya? Setelah saya diskusi dengan tim kecil lainnya, dari informasi yang ada, saya membuat asumsi lebih baik. Saya bertanya langsung kepada guru-guru yang tidak hadir. Apa kabar Pak? Sedang sibuk persiapan apa ini Pak? Baik, Bu. Ini anak-anak minggu depan praktikum. Oh iya, saya juga sudah praktikum dengan anak-anak. Oh iya, kemarin berhalangan hadir di pertemuan kombel. Ada kendala apa ya Pak? Wah, pertemuan seperti itu sebetulnya saya enggan, Bu. Saya belum menguasai teknologi-teknologi. Saya khawatir tidak bisa mengikuti diskusi. Saya kurang suka forum diskusi nanti didominasi oleh guru-guru tertentu saja seperti yang sudah-sudah. Oh begitu Pak. Sepertinya pertemuan hari ini akan lain Pak, karena pertemuan rutin di komunitas belajar ada fasilitator yang akan membantu mengatur semua pendapat forum, sehingga semua pendapat forum akan berimbang satu dengan yang lainnya. Kalau masalah teknologi, diskusi kali ini kita tidak memerlukan teknologi Pak. Jadi rasanya akan aman ya Pak. Kalau tidak ada kendala yang lainnya, saya tunggu kehadirannya minggu depan ya Pak. Beberapa jawaban lainnya yang saya dapatkan antara lain merasa kurang seret jika belajar dari guru-guru yang lebih muda.
Khawatir juga akan ditertawakan jika tidak mengetahui sesuatu hal yang sedang didiskusikan. Saya meyakinkan jika dalam pertemuan komunitas belajar akan dibantu oleh seorang fasilitator dalam diskusinya, sehingga tidak akan ada dominasi dalam forum tersebut dan fokus pada diskusi mengenai murid. Saya juga mengingatkan bahwa kami telah menyepakati nilai kesetaraan dalam belajar. Semua bisa menjadi guru, namun semua juga murid. Pada pertemuan selanjutnya, 2 atau dari 3 seorang guru yang kemarin tidak hadir, hari ini sudah hadir bersama dengan saya. Saya menjadi semakin bersemangat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mari kita mulai pertemuan kita. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir di tengah kesibukan masing-masing. Sebelum kita mulai, saya ingin berbagi dulu. Kemarin saya menganalisa lagi murid-murid perlu belajar apa saat ini dan saya sudah membaca JP. Saya sudah dapat ide seperti apa ATP yang sesuai dengan kondisi murid saat ini. Dan sepertinya juga masih ada waktu jika melakukan dulu penguatan materi sebelumnya. Wah, terima kasih Bu. Saya senang sekali karena diskusi yang lalu sudah ditindaklanjuti. Mungkin ada cerita yang lain dari Bapak Ibu? Belum ada Bu, tapi saya jadi ingin lihat hasil ATP-nya. Nanti saya akan tanyakan di luar pertemuan ini. Baik, kalau sudah tidak ada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak diskusi mengenai bagaimana kita tahu murid-murid kita sudah belajar. Silakan Bapak Ibu. Sejak adanya komunitas belajar, guru-guru merasa mereka tidak sendirian lagi. Mereka dapat meminta saran dan berbagi praktik atau referensi kepada teman yang lain. Menurut saya, komunitas belajar ini meringankan kerja sebagai seorang guru. Yang mulanya sendiri diri, sekarang sudah menjadi kerja kolaborasi. Masing-masing menjadi saling berbagi sumber ilmunya. Seiring berjalannya komunitas belajar, ada cerita-cerita baik yang bermunculan. Setelah saling berbagi strategi, merencanakan pembelajaran bersama-sama, dan diterapkan di kelas masing-masing, murid menjadi lebih paham, terutama untuk murid yang kesulitan belajar. Hasil asesmen pun juga meningkat. Saya menemukan semangat kolaborasi antar guru untuk membicarakan hal-hal seputar murid. Saya menceritakan hal-hal ini pada rekan tim kecil. Mereka juga merasakan hal yang sama dengan atmosfer kolaborasi yang sedang terjadi. Saya sangat mengapresiasi perubahan-perubahan positif yang sudah terjadi. Ini menambah semangat dan keyakinan kami bahwa tidak ada upaya sia-sia jika dilakukan dengan ketekunan dan kerja keras. Ada yang ingin menyampaikan hal lain? Ada Bu, silakan. Terima kasih kesempatannya Bu. Saya ingin menceritakan tentang pelaksanaan komunitas belajar di sekolah kita. Saya merasakan komunitas belajar ini merupakan strategi yang meringankan beban kerjanya. Yang semula semua dikerjakan dan dipikirkan sendiri-sendiri, direncanakan masing-masing, berubah menjadi kerja dan tanggung jawab yang kolektif. Guru-guru memiliki tempat bercerita dan berdiskusi, baik untuk berbagi maupun untuk mendapat masukan. Saya juga mendapat cerita murid-murid terlihat hasil asesmen formatif dan sumatif meningkat. Murid yang kesulitan belajar mendapat intervensi baru dari guru yang merupakan hasil diskusi dari komunitas belajar. Saya menyampaikan terima kasih pada rekan-rekan dan tim kecil yang sudah membersamai saya dalam komunitas belajar dan anggota komunitas belajar yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk hadir dalam komunitas belajar. Saya rasa kita sudah pada upaya untuk meningkatkan hasil belajar murid. Dan terima kasih untuk kerja dan kolaborasinya. Itu saja yang saya sampaikan pada ibu kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain. Cerita-cerita yang terjadi sebagai hasil dari komunitas belajar saya bagikan di rapat Dewan Guru. Saya perlu membagikannya. Saya paham kegiatan komunitas belajar di sekolah kami masih jauh dari kata sempurna. Tapi saya orang yang sangat yakin bahwa jika konsisten dilaksanakan, kegiatan komunitas belajar ini menjadi salah satu strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar murid. Saya mendorong sekali satuan pendidikan memiliki komunitas belajar. Saya tahu betul akan menghadapi banyak tantangan, tapi saya juga makin percaya jika manfaat dari komunitas belajar juga sangat besar untuk murid kita. Membangun komunitas belajar di awal-awal tidak perlu menunggu kondisi yang ideal. Tidak perlu juga menunggu semua guru mendukung. Mulai saja dilakukan dengan membentuk tim kecil, menyepakati nilai dan komitmen bersama, dan selalu mendiskusikan keadaan murid melalui 4 pertanyaan kritis dalam siklus tertutup memiliki waktu belajar rutin mingguan. Saya ingin banyak guru-guru membuktikan bahwa komunitas belajar mampu memberikan transformasi pada pembelajaran pada satuan pendidikannya masing-masing.